Baik, Shalom. Pada kesempatan ini kita akan berjumpa kembali melalui channel PS Daud. Patut kita bersyukur karena Tuhan itu baik dan Dia selalu baik di dalam setiap saat. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap orang untuk membangun kehidupan di bumi ini. Allah dengan rencana yang begitu sempurna telah Tuhan menempatkan manusia pertama, Adam, bahkan juga Hawa, sebagai makhluk yang paling mulia dari segala sesuatu yang Dia dijadikan. Segala sesuatu yang Dia jadikan itu baik dan sempurna adanya. Namun di atas segala sesuatu yang berhak untuk memelihara, memupuk, bahkan juga membangun kehidupan yang adalah makhluk yang paling tinggi, paling mulia adalah kita umat manusia. Umat manusia itu segambar dan serupa dengan Dia, memiliki tubuh, roh, dan jiwa, agar kehidupan di bumi ini layak untuk menata, mengatur, bahkan juga untuk membawa damai dan salam di tengah dunia ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan di mana Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Korintus, jemaat Kolose, agar jemaat Kolose mereka mengalami suatu peningkatan pertumbuhan keluarga, suatu peningkatan pertumbuhan berjemaat, dan membangun diri sebagai anak Tuhan yang sudah dibayar, dibeli dengan lunas, secara lunas melalui darah yang tertumpah di kayu salib. Itu sebabnya Kolose pasal 3 ayat 14, Kolose pasal 3 ayat 14 menjelaskan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tujuan kami untuk kita mau menguraikan kebenaran firman Tuhan mendasari ayat ini adalah kasih menjadi dasar di dalam kehidupan keluarga. Kasih menjadi dasar di dalam kehidupan keluarga. Kenapa, saudara? Karena kasih, dunia ini mengalami penebusan dan menjadi satu keluarga Allah yang memiliki satu kepala, yaitu Yesus Kristus, dan umat kepunyaan Tuhan sebagai mempelai perempuan, kaum wanita yang hidup di tengah dunia ini. Itu sebabnya sebagai keluarga Allah layak untuk menciptakan perdamaian, menciptakan kasih sebagai dasar di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kenyataan-kenyataan yang sedang terjadi hari ini, sebagian rumah tangga yang semakin hari semakin rapuh, semakin hari semakin hancur, semakin hari sudah tidak ada lagi kasih. Itulah sebabnya kenapa membuat kasih di dalam kehidupan keluarga itu tidak terbangun dengan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita mengetahui bahwa di dalam kehidupan keluarga itu cinta yang melebihi daripada mendasari kasih.
Sekali lagi, kehidupan di dunia, di dalam setiap keluarga yang tidak terbangun dengan baik, itu karena orang membangun cinta daripada membangun kasih di tengah keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cinta bisa hadir di tengah dunia ini karena tertariknya orang-orang tertentu terhadap seseorang atau mengagumi hanya secara jasmani tetapi tidak secara rohani, saudara. Orang hanya mendasari cinta dengan tujuan untuk membangun cinta itu agar supaya melepaskan hawa nafsu di dalam kehidupan setiap pribadi. Jika hal ini terjadi di dalam kehidupan setiap keluarga, maka kasih akan mengalami penurunan. Kasih akan menjadi dingin di antara keluarga. Dan kekacauan itu akan muncul, mengambil bagian dan rusaklah batra itu, rusaklah rumah itu, honai itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Alkitab menjelaskan kasih itu bukan cinta. Alkitab memberikan cinta bisa dibangun bukan dari kehidupan yang rohani. Cinta terbangun dari keinginan seseorang untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan itu. Jika cinta itu nomor atau satu atau mengedepankan di dalam setiap keluarga, maka keluarga akan rusak karena keinginan keuangan. Jika cinta itu mengedepankan di dalam kehidupan keluarga dibanding dengan membangun kasih di dalam keluarga, saudara, akan terjadi sesuatu yang aneh. Orang hanya memikirkan dirinya sendiri daripada memikirkan orang lain. Jika cinta itu terbangun di dalam kehidupan keluarga, maka pada ujungnya cinta akan membawa dan mengantar kepada keinginan akan dunia ini. Maka surga akan menjadi kosong orang, neraka akan menjadi penuh dengan keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Alkitab menggunakan kasih untuk membangun hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang berasal dari Tuhan. Agar di dalam kehidupan keluarga dapat nampak dan membangun kasih itu. Dan kasih itu akan menjadi satu saluran berkat. Kasih akan terpancar di dalam kehidupan hari-hari hidup keluarga itu. Karena kasih itu berasal dari pelayanan. Kasih itu melayani. Di dalam kasih rela berkorban. Di dalam kasih tidak untuk menuntut. Merendahkan diri itu akan menguasai di dalam kehidupan keluarga itu. Kalau kehidupan keluarga itu membangun di atas dasar kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena maknanya begini. Cinta adalah apa yang dirasakan seseorang terhadap orang lain. Sekali lagi, cinta itu adalah apa yang dirasakan seseorang terhadap orang lain. Sementara kasih adalah sesuatu yang orang lain terima dan rasakan dari kita. Sementara kasih adalah sesuatu yang orang lain terima dan rasakan dari kita. Kasih memiliki kuasa untuk mengikat. Kasih itu memiliki kuasa untuk
mempersatukan. Kasih membuat keluarga ini menjadi keluarga yang sempurna. Keluarga yang hidup menurut kehendaknya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keluarga yang dibangun di atas dasar kasih, yang tulus, membuat saling terikat secara rohani, dan semakin bersatu menuju kesempurnaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan, jika tidak mendasari di atas dasar kasih, maka tidak ada faedahnya. Tidak ada manfaat keluarga yang sudah dibangun itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama Korintus pasal 13 ayat yang ketiga. Meskipun sekalipun kita membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada kita, menyerahkan tubuh kita untuk dibakar sekalipun, tapi kalau kita tidak mendasari kasih, maka tidak ada sama sekali. Tidak ada faedahnya, saudara. Itu sebabnya Amsal pasal 15 ayat 17. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambung dengan kebencian, saudara. Artinya, saudara, kasihlah yang memberikan nilai dan bermakna di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Karena kasih adalah yang terbesar dari iman yang kita miliki, dari segala pengharapan yang kita harapkan. Kasih lebih tinggi daripada iman seseorang. Kita punya iman tapi kasih tidak ada di dalam diri seseorang, rusaklah kehidupan kita. Kita punya pengharapan tapi itu tidak di atas dasar kasih, maka sia-sialah juga. Itu sebabnya saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kepentingan kasih di dalam keluarga? Kolose pasal 3 ayat 14 itu. Kasih itu sebagai pengikat. Kasih itu mempersatukan. Kasih itu juga menyempurnakan. Itu sebabnya membangun keluarga, membangun di atas dasar kasih. Bagaimana caranya agar kasih itu menjadi dasar di dalam kehidupan keluarga kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, supaya keluarga bisa bangun di atas dasar kasih, maka keluarga perlu membangun kasih sebagai pengikat keluarga itu sendiri. Bangun kasih sebagai pengikat keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa? Karena pertama Korintus pasal 13 ayat 4 sampai kepada ayat yang ke-7 berbicara kasih itu ada kesabaran. Di dalam kasih ada kemurahan. Di dalam kasih tidak ada cemburu, saudara. Di dalam kasih itu tidak memegahkan diri. Di dalam kasih tidak ada kesombongan. Di dalam kasih itu tidak ada yang tidak sopan, saudara. Di dalam kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Di dalam kasih tidak ada orang menjadi pemarah. Di dalam kasih tidak menyimpang kesalahan orang lain. Tidak bersuka cita karena ketidakhadilan. Tetapi dia bersuka cita karena kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya cara untuk membangun di atas dasar kasih. Yang pertama itu adalah bangun kasih sebagai pengikat di dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, saudara, bangun keluarga di atas rel firman Allah. Bangun keluarga di atas rel firman Allah. Kenapa? Karena firman Allah dari dulu ada, sekarang ada, dan dunia yang akan datang pun ada. Firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah memberikan kita hikmat. Firman Allah membukakan pikiran kita. Firman Allah membukakan pintu kehidupan keluarga. Firman Allah memberikan kita banyak sekali hidangan-hidangan rohani yang bisa membangun diri, membangun keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keluarga itu lambang daripada sebuah honai.
Keluarga itu lambang daripada sebuah honai. Di dalam honai itu ada bapak, ada mama, ada juga anak-anak. Di dalam honai itu ada tempat masak. Di dalam honai itu ada kekayaan yang disimpan. Di dalam honai itu ada sukacita, ada ketenangan, ada kegembiraan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membangun keluarga di atas rel kebenaran firman Tuhan adalah sama dengan orang yang sedang membangun keluarga itu. Membangun keluarga itu sama seperti membangun sebuah honai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, honai yang bagus, rumah yang bagus, rumah yang indah eloknya, rumah yang permanen, itu dibangun oleh orang-orang yang memiliki pengalaman-pengalaman tertentu. Orang yang memiliki pengalaman-pengalaman tertentu. Tidak semua orang membangun sebuah rumah yang permanen dengan begitu secara sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, membangun keluarga itu, membangun keluarga. Barang siapa yang mau membangun keluarga, kita harus membangun di atas rel kebenaran firman Tuhan. Di atas rel kebenaran firman Tuhan, keluarga akan terbentuk menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang kokoh di dalam iman. Keluarga yang punya kemampuan untuk menjawab tanda-tanda zaman. Perubahan-perubahan dunia yang sedang terjadi ini. Hidup di tengah dunia ini, saudara. Hidup di tengah badai dan goncangan kehidupan. Hidup di tengah dunia ini, hidup di tengah gelombang-gelombang dan arus dari mana-mana datang menghantam setiap pribadi kita dan keluarga kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangunlah keluarga itu di atas rel kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita membangun keluarga di atas rel kebenaran firman Tuhan? Keluarga memiliki kebenaran firman Tuhan dan mentaati kebenaran firman Allah. Sebagaimana kita suka mendengar kebenaran firman Tuhan, jadilah diri menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku kebenaran itu di dalam kehidupan sehari-hari, dia sama dengan orang yang bijaksana, saudara. Injil Matius pasal 7 ayat 20. Orang itu sama dengan orang bijaksana. Orang yang punya hikmat. Orang intelek secara dari surga. Turun ke bumi ini. Membangun keluarga di tengah badai dan goncangan hidup saudara. Sekalipun badai datang, goncangan kehidupan datang, sekalipun kelemahan, kekurangan, keterbatasan menimpa di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga yang berada posisinya di atas kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan pernah mudah untuk goyah. Keluarga itu akan menjadi keluarga yang memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan di zaman ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga adalah hidup dalam pengampunan. Hidup mengampuni. Hidup di dalam pengampunan adalah kunci untuk membangun kasih di dalam keluarga, saudara. Di tengah keluarga yang tidak membangun kehidupan mengampuni, saling mengampuni, api akan terus menyala, saudara. Api akan terus menyala di dalam hari-hari hidup. Maka itu orang tidak mudah untuk mempilah-pilahkan ini ayah, ini ibu, ini anak-anak. Semua akan membangun memasang api dan rumah itu akan terbakar, saudara. Mudah akan dihanguskan oleh keluarga itu sendiri kalau tidak ada pengampunan itu. Sampai surga pun tidak akan diampuni, saudara, kalau kita tidak memiliki bibit pengampunan itu di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita membangun kehidupan keluarga yang punya kemampuan untuk mengampuni?
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia itu memiliki kelemahan. Suami kita punya kelemahan dan keterbatasan. Istri punya kelemahan dan banyak sekali keterbatasan. Begitupun juga adik dan kakak, anak-anak. Manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan. Hidupnya juga singkat sekali, saudara. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya. Itu artinya bahwa manusia itu, siapapun dia, hidup di tengah kehidupan yang terbatas. Keterbatasan memiliki perkataan, keterbatasan memiliki pola pikir, keterbatasan memiliki tindakan-tindakan yang lain untuk membangun kehidupan keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang sempurna adanya itu adalah Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang sempurna, yang suci. Maka itu seorang suami jangan so suci. Maka itu seorang istri jangan so suci. Kita bersama-sama adalah orang yang berdosa. Punya kelemahan dan keterbatasan. Bangun kehidupan kita sebagai orang yang punya kemampuan untuk mengampuni kelemahan, kesalahan daripada orang lain. Pasti banyak sekali masalah akan datang di dalam hari-hari hidup kita. Pasti banyak sekali masalah akan datang di dalam hari-hari hidup kita. Kalau kita hidup kita tidak bangun di dalam mengampuni kesalahan orang, maka sampai surga pun tidak akan mengampuni segala kesalahan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya untuk membangun dasar kasih di dalam kehidupan keluarga, 3 hal ini sangat penting, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Membangun kehidupan, membangun kasih sebagai pengikat keluarga. Kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua itu adalah membangun keluarga di atas rel kebenaran firman Allah. Lalu yang ketiga itu adalah hidup di dalam mengampuni. Dengan demikian Tuhan memberkati kita. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Sampai masa tua, aku tetap menggendong dia. Karena kita hidup di atas kasih di tengah keluarga, maka sampai masa tua sekalipun, Tuhan akan menggendong kita. Tuhan akan menempatkan kita di dalam biji matanya dan di dalam tangan kanannya. Dia akan menggendong kita dan kita akan menjadi biji matanya Tuhan. Keluar dan masuk, kita akan hidup bersama dengan Tuhan sampai Tuhan membuat kita menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Menjadi garam, menjadi terang, akan terpancar mulai dari dalam kehidupan keluarga, di lingkungan, di jemaat, dan di tempat di mana kita berada. Kita tetap menjadi anak-anak Yesus yang adalah pembangun kasih di tengah dunia ini. Sebagaimana Allah memberikan anaknya yang tunggal di atas dasar kasih, kita juga adalah orang-orang yang menggenapi kasih itu di dalam kehidupan di tengah dunia ini. Dan kita akan mewarisi di dalam surga yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan berkat firman Allah pada saat ini.